Halo Barudak Kuro, apa kabar? Oh sehat, besok ada ini nih, ada acara seru nih sebulan. Udah mulai puasa besok nih. Ya moga-moga puasanya lancar lah ya. Ya, oke. Oke. Nggak usah banyak ngegosip atau menghujat atau gimana gitu, karena gue lihat di sosial media lagi heboh kayaknya urusan-urusan perenergian gitu. Gimana? Ada pertanyaan apa nih? Mbaknya biasanya suka ada pertanyaan aneh-aneh. Enggak, saya sih mau tanya yang dasar-dasar dulu aja deh, yang mengenai oktan ya. Oh, Mak, ini bahas soal BBM. Iya, bensin, Yang lagi, bensin. yang lagi rame lah ya. Iya, tapi nggak mau ke arah Iya, rame sananya. sekarang sih emang. Iya, nggak mau ke arah sananya, cuman kita kan mau lebih ke informasi aja ya, mau kasih informasi tentang yang berkaitan sama mobil, keamanan mobil dan lain sebagainya. Nah, pertama gue mau tanya, perbedaan oktan-oktan itu apa aja sih, Yogi? Kan ada beberapa oktan tuh, apa sih bedanya? Oktan 90, terus dulu banget awal-awal Vivo masuk itu ada oktan 89, Terus 92, kayak gitu-gitu. Kalau premium 88 gitu. nah, perbedaan oktan-oktan itu apa aja, dan peruntukannya tuh, peruntukan mesin untuk apa aja sih perbedaannya? Oke. Gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, anjay, dan apa teknologi mesin juga makin kesini kan makin maju ya. Ya. Mesin-mesin zaman dulu itu kompresinya rendah-rendah. Kompresi itu apa? Piston tahu? Ya. Nah, pada saat piston naik, dia menghasilkan kompresi. Karena syarat untuk mesin bisa running itu mesti ada 3. Iya gini 3. Ada kompresi, ada bensin, ada pengapian atau spark. Oke. Gitu. Nah, mesin-mesin zaman dulu emang kompresinya rendah-rendah. Jadi tidak membutuhkan bahan bakar yang beroktan tinggi. Oke. Kelebihannya apaan sih? Kalau oktannya tinggi. Kalau oktannya tinggi gitu. Oke. Disesuaikan sebenarnya, kelebihannya itu oktan yang tinggi dia lebih fleksibel kalau kena kompresi yang tinggi juga. Oke. Gitu. Jadi untuk mencapai performa mesin yang baik dan juga irit bahan bakar, salah satu caranya itu meningkatkan kompresi. Oke. Gitu. Dan mesin-mesin zaman sekarang udah canggih-canggih, kompresinya udah lumayan tinggi-tinggi. Jadi memang butuh bahan bakar yang fleksibel, dalam artian bisa dikompresi tinggi, agar tidak terjadi namanya knocking atau detonasi atau pre-ignition sebelum waktunya meledak. Si bahan bakar itu meledaknya itu kan pakai busi, businya. Nah, sebelum businya meledak dia udah kebakar duluan. Itu definisi knocking atau detonasi. Nah, di mana itulah peran bahan bakar yang oktannya tinggi. Dia dikompresi setinggi apapun, yang nggak setinggi, ada limitnya memang ya. Cuman batas untuk titik ledaknya itu lebih tinggi memang. Jadi nggak tiba-tiba meledak sendiri gitu deh. Nah, kenapa kalau misalnya meledak duluan kan bagus, berarti nggak usah pakai busi aja? Ya nggak bisa gitu, karena pada saat piston lagi bergerak naik dia meledak itu ya ada force lah dari ledakan itu yang melawan piston. Karena belum waktunya udah meledak ya, jadi bisa bikin mesin rusak. Gitu dalam jangka waktu tertentu ya. Kalau dihajar terus knocking ya mesin salam gitu. Mobil zaman dulu ya karena teknologi seadanya, kompresi seadanya, jadi butuh bensin yang nggak terlalu tinggi lah oktannya gitu. Makanya mobil kita, which is ini tahun tua 92, 9192 ya, Volvo 740 GLE,
itu masih oke kalau kita pakai yang oktan 90. Iya, karena jadi oktan 90 itu bisa dipakai untuk mesin kompresi segini sampai segini. Oke. Gitu. Kalau oktan 92 untuk kompresi segini sampai segini. Begitupun juga yang 95 gitu. Apalagi kalau sekarang itu kan banyak mobil-mobil yang mesin cc-nya kecil. Ya. Supaya power tetap dapat dipakein turbo. Itu Oke. sebaiknya oktan yang tinggi 95, 98 lah. Kalau mau aman ya, kalau mau aman. Bisa nggak mesin-mesin zaman sekarang yang udah turbo gitu pakai 92? Bisa. Atau 90? Bisa. Udah canggih. Si komputer yang ada di dalam mobil itu, yang untuk mesin ya terutama, itu tuh udah canggih. Dia bisa adjust sendiri gitu. Wah, berasa nih ada ngelitik. Dimundurin pengapian, bensinnya dibanyakin. Terusnya ada keborosan gitu, bisa diritin apa, akan selalu adjust deh, real time gitu ya, akan dipasin gitu ya, mau pakai bahan bakar apaan kayak gitu. Basically lo nggak akan notice kalau wah pakai oktan rendah nih jadinya begini nih gitu. Nggak signifikan, langsung paling berasa kayak kok tenaganya kurang ya. Kok jadinya boros ya, misalnya tenaganya sama aja cuman kok jadi lebih boros ya gitu. Atau ada yang berasa kok tenaganya jadi boyo ya, lemot ya gitu. Itu yang suka saya alami. Enggak juga ya, tiba-tiba bukan kencang alami sendiri. sih, bukan kencang sendiri sebenarnya, kayak well anyway, yang lebih sering pakai mobil sehari-hari kan gue gitu. Jadi kadang-kadang kan gue suka bawel ya gitu. Balik lagi, pengalaman gue dengan mobil tua itu nggak cuman baru-baru gitu. Jadi kayaknya instingnya udah mulai jalan kalau misalkan oh ini mobil enak, oh ini mobil nggak enak gitu. Oh ini kok kayak kalau digas dikit hayu banget. Oh ini kok kayaknya nggak segitu powerfulnya gitu. Dan biasanya kan gue suka ngomong juga tuh sama lo, kalau misalkan kayak yang ini mobil habis diapain gitu kan, ini mobil habis diapain kok kayak hayu banget nih gitu, digas dikit aja responsif banget gitu. Padahal cuman ganti bensin gitu ya. Nah itu ngaruhnya tuh di mana sih? Gini, kalau lo bisa ngerasain di mobil ini spesifik ya. Ya. Rasanya perbedaan bahan bakar yang oktannya lumayan, oktannya tinggi, oktannya rendah gitu. Karena di sini ini udah injection, cuman injectionnya itu masih analog lah, masih mechanical gitu ya. Dimana dia nggak bisa ngejudge sendiri kayak mobil zaman sekarang yang udah pakai komputer gitu. Jadi ya di sini memang akan lebih berasa di mobil ini gitu, karena ya dia akan telan bulat-bulat apa yang disediakan oleh yang beli gitu. Nih gua kasih si bahan bakarnya, nih si mesin akan nelan bulat-bulat. Nih oktan 90 lu telan aja gitu ya, rasanya gitu. Nih oktan 92, oh rasanya lebih enak gitu, atau seterusnya gitu. Nah, si seri 740 ini kan ada dua, ada yang turbo juga, turbo intercooler. Gitu. Ini yang nggak turbo. Nah yang turbo intercooler itu udah pakai komputer. Teknologinya yang turbo, walaupun taunya sama ya, udah pakai turbo juga, namanya aja turbo intercooler. Injectionnya juga udah pakai elektrik, udah pakai EV gitu ya. Udah ada O2 sensor. O2 sensor itu adanya di knalpot untuk ngebaca hasil gas buang. Gitu. Jadi si komputer bisa tahu kira-kira ini bahan gas buang itu keborosan keiritan ya. Dari situ si O2 sensor ini bisa laporan ke ECU akan adjust fuelingnya. Keborosan, bensinnya gue dikitin. Keiritan, bensinnya gue banyakin gitu. Jadi makanya lebih fleksibel untuk pengisian bahan bakar yang 740 itu. Cuman tetap direkomendasiinnya yang 95 oktannya untuk mendapatkan performance yang peak performance-nya optimal lah ya. Kalau pakai 95. Kalau pakai 98 ya lebih bagus lagi gitu. Terus ya berasa signifikan kalau di mobil kita yang perbedaan oktan ya karena itu aja sih, karena masih analog lah.
Berarti sebenarnya keperluannya pun yang 90 aja tuh sebenarnya udah cukup. Untuk mobil kita, iya. Which is kayak menurut gue yang pakai hari-hari ya. Oh iya, Even tapi kayak ini juga walaupun 90 bukan dari kita nggak beli bensin yang ini ya, bukan beli bensin yang subsidi gitu. Iya. Udah lama banget anyway ya. Ini kita kayak jauh banget sebelum ada Nah, emang ada isu-isu ini emang. Ada isu-isu ini ya, kita emang Karena- udah nggak pakai. Anyway, terus gue karena gue yang pakai sehari-hari, boleh nggak gue tambahin dikit? Iya. Jadi this is funny. Jadi sebelum juga kita harus pakai aplikasi dan lain sebagainya, tanpa mendiskreditkan performanya pihak BUMN ya, kita nggak ada niat ke situ aja. Cuman karena kebetulan suami saya mengerti saya yang ngerasain hari-hari dan akhirnya notice perbedaannya. Ya. Kita udah mungkin sekitar 2 tahun ya. Ya. Kita bahkan aplikasi yang Nggak punya. aplikasi My Barcode, Pertamina barcode. aja nggak punya gitu, karena satu ya memang kita sejarang itu isi dari BUMN gitu, bukan karena apa-apa, tanpa mendiskreditkan lagi juga. Sebelum huru hara ini juga entah kenapa waktu itu emang agak berasa di mobil kita sendiri. Iya. Walaupun oktanya Sama diklaim sama-sama 90 ya, diklaim ya. Iya, diklaim. Nah, sedangkan kita tuh dulu biasanya kalau Pertamina pun belinya yang 92 ya. Iya. Tapi kok waktu kita pakai yang 90 dari geng sebelah, dari swasta gitu. swasta yang sebelah, yang lainnya, kok tetap rasanya lebih beda nih gitu. Karena gue kan cewek, terus gue dianggapnya biasanya kan nggak ngerti apa-apa ya dong. Biasanya kan cowok katanya yang lebih sensitif tuh sama kayak gitu-gitu. Nah, ini gue yang pakai hari-hari aja sering komen kayak lo gitu kan, kayak yang ini habis diapain gitu. Basically ingat nggak awal-awal ya kan emang gue ngisinya tuh yang pakai brand kerang. Ya. Gitu, awal-awal lu kenal gue lah pakai brand. Betul. Gitu. Karena ya jujur aja gue menyaksikan gitu loh, dalam artian gue ngebongkar mesin yang bahan bakarnya dari swasta sama yang BUMN, kotornya beda men. Nah, itu tuh biasanya kenapa kotornya sih? Beda. Ya. Ada penjelasannya nggak sih kalau dari selain RON, karena kan memang selain RON di bahan bakar itu adalah komponen-komponen lain juga yang menentukan kualitas bahan bakar gitu ya, kayak ya ada aditifnya, ada deterjennya, ada tingkat kalornya, apalah gitu-gitu yang nggak cuman berhubungan RON tinggi terusnya pembakarannya bersih gitu, nggak juga. Jadi ada banyak komponen lain, ya campuran lah ya, warnanya yang emang untuk meningkatkan performanya si bahan bakar itu sendiri gitu. Nah, cuman ya mungkin yang BUMN gua nggak tahu aditifnya atau apa segala macam yang bisa menimbulkan keraknya tuh lumayan lah, lumayan menyeramkan gitu. Pernah juga kan kita pakai yang BUMN berapa lama tuh? Oh iya, awal-awal juga punya anak zaman-zaman pandemi lah. Iyalah. Gitu. Awal-awal pandemi lah, maksudnya kita ya campur-campur Begitu, lah. Pas gue bongkar apa ya, pokoknya itu si mesin gue bongkar karena mau ngebenerin apa lupa. Ya keraknya alhamdulillah banyak gitu. Gue sampai, karena biasanya memang gue ngerekomendasiin orang pakai bahan bakar yang ini deh, bahan bakar yang itu deh. Rasain efeknya kayak gimana gitu ya. Gue sampai diketawain lah, lu om, kata anak gue rekomendasiin orang pakai ini, sendirinya pakai itu gitu. Lihat kan hasilnya. Gue yang dimarahin. Iya. Ya udah, emang karena waktu itu belum ada yang oktan 90 ya. Karena kan si oktan 90 selain Pertalite ini baru, hitungannya baru lah. Gitu. Jadi ya setelah ada ya kita geser ke sana. Dan sebelum oil price naik pas awal-awal pandemi kan juga waktu itu jatuhnya belum subsidi, ya kan? Apalagi
Nah, terus ini lagi-lagi pengalaman kita sendiri aja Oke. ya. Gue mau nanya, waktu kita pakai bensin merek Apa? yang merah, Oke, BUMN. yang merah aja ya, Iya. takut. Yang merah itu kenapa rasanya oktan sama, Mm-mm. lele-lelenya sama gitu kan yang kita beli. Mm-mm. Yaitu kita kebiasaan justru malah yang 92 gitu dulu-dulu. Yang pakai kerang. Bukan yang Brand kerang. Brand merah, apa? yang Oh, merah. Setelah yang oke, ini ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Kita kan pakainya yang 92 oktannya. Tapi yang sebelum 90 disubsidi itu kan kita sempat nyobain yang pakai 90. Kenapa malah lebih boros? Dibandingin kita compare dengan oktan yang sama 90, even yang 92 Ya. merek merah, Oke. 92 merek merah, tapi 90 merek kerang itu tetap lebih Nggak ada boros. 90 merek kerang. Kita bukan merek kerang ya, yang biru ya. Iya. Sorry. Oke. Sama-sama 92, tapi kenapa lebih boros gitu? 90 atau 92. 92. Oke. Ya intinya lebih boros pada saat kita pakai yang merah ketimbang yang merek kerang. Ya kita inilah yang apple to apple gitu ya. Jadi Pertalite yang oktan 90 sama yang biru oktan 90 gitu. Jangan udah nggak cash close aja, nggak usah dibahas yang 92 sama ya, pasti lebih enak lah untuk nggak usah Oke. dibahas. Kita ngebahas sama-sama oktan 90. Karena ini mungkin ya aditifnya yang tadi yang gue bilang, ada komponen lain selain RON gitu ya yang bisa bikin meningkatkan performa. Gue nggak tahu aditif apa yang dipakai sama BUMN gitu. Yang impactnya tuh ya ke power mesin kayak gini deh. Dengan lu nginjek gas 10%, ini tuh bisa lari berapa gitu. Ya. Sedangkan kalau pakai yang merah mesti 15% gue nginjek gasnya untuk achieve speed yang sama. Iya. Lebih boros dong jatuhnya. Ya. Gitu. Sangat. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Ini kita nggak ngelihat efek bersih apa segala macam gitu, nggak. Udahlah, dari kaki kita aja ke power mesin itu udah jelas banget bedanya. Gitu. Kenapa bisa begitu ya, balik lagi itu rahasia dapur masing-masing gitu ya. Ibarat kata sama kayak gue dan perkuahan gue lah ya. Udah pasti ada rahasia dapur masing-masing. Ini gue ngeraciknya gini supaya gini gitu. Gue ngeraciknya ini supaya murah mungkin. Ya berhubung subsidi juga kan, jadi nggak tahu mungkin dicampur mecin atau apa. Mecin masakan. Biar gurih. Oh. Gitu ya. Impactnya sih yang paling berasa di mobil-mobil yang tadi gue bilang itu yang udah canggih, bersih dan kotornya mesinnya. Yang udah canggih ya signifikan tuh berasa. Ya karena kan ini baru diributinnya setelah ada kasus ya. Betul. Kasus tertangkapnya ya, which is kita tuh udah sebenarnya ngerasain perbedaannya itu jauh sebelum ada kasus-kasus penangkapan tersebut gitu. Jadi kita cuman mau kasih info aja perbedaan oktan-oktan dan lain sebagainya. Ya maksudnya kalau misalkan mungkin sedikit tambahan buat informasi teman-teman yang nonton. Kalau mobil start dari tahun berapa yang udah better pakai oktan di atas 92 sama mobil yang masih aman pakai oktan yang 92 ke bawah start tahunnya? Sekedar transisinya sebenarnya di tahun, susah juga lagi kalau mobil Eropa ya, transisi antara 80 tahun 90 deh itu yang masih aman pakai 90 92 gitu. ke bawah ya. Cuman ada juga yang mintanya 92 gitu. Jadi ya transisi itu di tahun 90-an lah. Gitu. Antara dari oktan yang mesin yang teknologinya apa adanya ke
lumayan canggih. Tahun 2000 ke atas udah advance banget menurut gue. Oke, berarti buat teman-teman yang nonton yang mobilnya di tahun-tahun 80 90-an berarti masih lebih oke kalau misalkan mau pakai oktan yang 92 ke bawah gitu kan. Ya cuman balik lagi kalau mau yang lebih enak ya, lebih cepat respon gasnya, mungkin lebih enak pakai oktan 92 ke atas Ya, gitu kan. Jadi preferensi. Kalau memang sebenarnya pemilihan bahan bakar itu ya balik lagi dengan spek mesinnya kayak gimana ya, sebaiknya cari tahu deh spek mesin gue tuh apaan sih gitu. Pantasnya diisi sayur lodeh, sayur asem, apa-apa gitu kan. Baca di speknya, minimal tahu oh statis compressionnya segini, static compressionnya segini gitu. Atau kalau lebih pengen tahu lagi bisa datang ke Kuro. Boleh. Jalan Haji Nawawi 2 nomor 5. Buat nanya, ngobrol, apalah. Ngobrol, dicekin Gitu. sama Bapak gitu kan. Oke. Gitu. Ada lagi? Udah sih paling itu aja. Jadi ya semoga teman-teman yang nonton ini juga tercerahkan soal peroktanan mobil. Kenapa gitu. sih heboh banget gitu ya jadinya? Iya. Kenapa sih Pertalite diiniin dimasukin ke Pertamax jadi heboh banget? Ya pada- selain dapat cuan lebih gitu ya, efeknya ya kayak begitu sebenarnya. Iya. Impactnya bisa ke mesin. Emang kalau mesin rusak siapa yang mau ngebenerin? Mekanik. Iya, Sebenarnya enggak. Bapak juga diuntungkan. Bukan gitu. Nggak Kan kesana, mungkin nggak nggak kesana. mungkin minta ganti. Iya. Hei, betul. kamu, wahai Gitu BUMN. ya. Kita nggak usah bahas ke situ, yuk. Oh, iya. Kita kamu kasih informasi Ya mungkin aja. gara-gara dari kesadaran kayak gitu juga, anjir, kalau mesin gua rusak. Ya kalau kita kan emang udah sadar dari lama gitu Itulah, kan. Kalau yang halayak ramai baru sadar tuh begitu ketangkap, terus tiba-tiba jadi banyak yang iya ternyata beberapa lama ini mobil gue kok nggak enak. Udah lama say gitu ya sebenarnya ya. Kalau kita ngerasanya udah lama ya nggak tahu, mungkin kan itu karena Ya, Bapak ngerti aja gitu kan ya. alhamdulillah yang ngerti. Iya. Oke lah kalau gitu. Ya gitu deh. Ya udah. Hmm, Kalau begitu, cukup sekian. dan mudah-mudahan terima sih kasih. informasinya bisa Mencerahkan ya. bermanfaat gitu. Jadi silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan mesin, itu pertama. Disesuaikan dengan dompet. Dalam artian gini, long termnya gimana ya mesin gue aman. Ya kalau emang lu siap biarin aja. Gue setahun sekali turun mesin, ya silahkan. Bebas. Kalau mau awet ya udah gede lah, ya udah nyetir, Iya. udah punya mobil. Tapi balik lagi kita tidak mendiskreditkan ya. Kita juga sesekali juga kadang-kadang masih isi yang 92 Kalau kok. nggak kebagian yang lain-lain Gitu. gitu, udah mepet banget ya, isi aja. Iya, apalagi kalau misalnya kita keluar kota juga kita Nah. seringannya isinya yang oktan 92 punya BUMN kok gitu. Jadi kita nggak berusaha gimana-gimana. Ini kan kita mencerahkan aja, barangkali ada yang butuh informasi soal perbedaan oktan itu ngaruhnya apa sih ke mesin gitu kan. Oke, Yogi, thank Panjang you. ya, kepanjangan ya. Enggak sih, sebenarnya itu ngaruh ya teman-teman, oktan yang dipakai itu. Cuman balik lagi disesuaikan. Kalau kita kan mobil masih tahun early 90 gitu, jadi masih belum perlu pakai oktan yang tinggi-tinggi banget, apalagi cuma dipakai hari-hari, bener kan ya? Karena Iya. kan kita cuma pakai hari-hari, Untuk bukan? kalau ya bisa sih, bisa pakai oktan tinggi mobil ini gitu. Cuman di overkill aja gitu loh. Buat apaan? Karena ya nggak perlu sih, mubazir, lebih ke mubazir. Mubazir lah. Makanya ya itu perlunya tahu spek mesin, sesuaikan aja udah. Kalau bingung datang ke Kuro. Sip. Oke, thank Oke, you. bye.